Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah lanjutan dari materi yang akan kita bahas hari ini tentang perbandingan. Ada dua jenis ya, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai itu adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabelnya jika bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah pula. Misalnya saya kasih contoh, jika kamu beli harga satu buku, tentu yang kamu bayar hanya dengan harga satu buku saja. Jadi di situ ada dua besaran, yaitu buku dan harga. Tapi jika kamu membeli tiga buah buku, artinya bertambah ya jumlah bukunya, maka tentu harga yang kamu bayar tiga kali lipat dari harga satu buku. Jadi harganya juga ikut bertambah. Nah, disebut juga di sini perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Jadi nilai perbandingannya itu sama. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk rumus, perbandingan senilai itu pada saat nanti kalian menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbandingan senilai, gunakan saja rumus ini. Besaran yang pertama banding besaran nilai besaran eh, koefisiennya. Koefisien besaran yang pertama sama dengan perbandingan koefisien besaran yang kedua. Perbandingan koefisien besaran yang pertama sama dengan perbandingan koefisien besaran yang kedua. Atau kalau misalkan tadi harga buku dengan banyaknya buku, berarti misalkan di sini buku yang dibeli pertama berapa, buku yang dibeli kedua berapa, terus ini harga yang dibayarkan pertama berapa, harga yang dibayarkan kedua berapa gitu. Ada lagi namanya perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabelnya bertambah. Jika variabel yang satunya bertambah, maka variabel yang lainnya berkurang atau turun nilainya. Contohnya apa? Misalnya pekerja. Pekerja dengan lama pekerjaan itu diselesaikan. Kalau hanya 3 orang mengerjakan suatu pekerjaan, misalkan pembangunan rumah, dia misalkan membutuhkan waktu 7 hari untuk menyelesaikan rumahnya, maka jika pekerjanya ditambahkan menjadi 5 orang, tentu saja lama waktu pengerjaan rumahnya semakin berkurang karena lebih banyak yang bekerja. Jadi di sini ada dua besaran yang kita bahas, pekerja dengan lama waktu menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama tadi kalau misalkan pekerjanya sedikit, tentu semakin lama dia mengerjakan pekerjaannya. Tapi kalau pekerjanya banyak, tentu semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau dituliskan dalam bentuk rumusnya, rumus perbandingan berbalik nilai, nah ini perbandingannya itu seperti ini. Jadi nanti dia dibalik di sini, bukan B1/B2 seperti ini. Nah, kalau ini kan A1/A2 sama dengan B1/B2. Tapi kalau ini A1/A2 sama dengan B2/B1. Atau kalau misalkan di sini yang dibahas adalah jumlah pekerja, jadi jumlah pekerja yang pertama dengan jumlah pekerja yang kedua diperbandingkan, di sini dibalik. Lama dia mengerjakan yang kedua berbanding lama dia mengerjakan yang awalnya gitu. Jadi ini berbalik, ini senilai. Jelas ya perbedaannya? Ya, ada lagi contoh. Seorang tata usaha dapat mengetik 1.200 kata dalam 1 jam. Berapa kata yang dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam? Nah, coba kalian perhatikan kalau soalnya seperti ini, kira-kira dia masuk perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ya, betul. Dia adalah perbandingan senilai. Karena ini kan dia dapat mengetik 1.200 kata dalam 1 jam. Kalau dia mengetiknya
dalam waktu 1/3/4 jam, artinya lebih lama daripada 1 jam, tentu banyak kata yang diketik juga akan semakin bertambah gitu ya. Contoh lainnya, sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km? Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Iya, betul. Ini adalah perbandingan senilai. Karena dengan jarak 162 km, bahan bakar yang digunakan 15 liter. Tentu saja kalau semakin jauh jarak yang ingin dia tempuh, yaitu 415, tidak mungkinlah bahan bakar yang digunakan di bawah 15 liter. Tentu akan semakin banyak, yaitu di atasnya 15 liter. Jadi ini dinamakan perbandingan senilai. Karena besaran yang satunya bertambah, maka besaran yang lainnya juga ikut bertambah. Contoh kejadian lain dari perbandingan senilai, misalkan membahas tentang jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Jadi semakin lama kalian menabung, tapi dalam artian kalian menabung tiap hari ya, maka jumlah tabungan kalian juga akan semakin banyak. Misalnya lagi banyak barang dengan jumlah harga barang. Itu tadi sudah saya jelaskan, semakin banyak barang yang kamu beli, maka harga yang kamu bayarkan juga semakin besar pula. Yang ketiga, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Jadi kalau pekerjamu semakin banyak kamu pakai, tentu upah yang kamu keluarkan nanti juga akan semakin membengkak, semakin besar, ya. Misal contoh lainnya ini, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian, dengan banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Ini contoh apa? Perbandingan senilai ataukah berbalik nilai? Iya, betul. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Nah, kalau banyaknya pekerja itu sedikit, tentu waktu penyelesaiannya dibutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kalau banyak pekerjanya itu semakin banyak jumlahnya, tentu waktu penyelesaiannya juga semakin berkurang waktunya. Jadi besaran yang satunya jika bertambah, besaran yang keduanya malah menurun. Itu kalau berbalik nilai. Seperti juga dengan yang ini, jika jumlah hewan yang makan semakin banyak, tentu waktu untuk menghabiskan makanannya itu semakin cepat, semakin sedikit harinya. Tapi kalau banyaknya hewan yang makan itu sedikit, tentu saja waktu untuk menghabiskan makanannya itu semakin lama atau semakin banyak harinya. Itulah contoh-contoh atau kondisi dari dalam kehidupan kalian sehari-hari terkait dengan perbandingan nilai dan perbandingan